Bab 571. Yun Qinghong, dari mana anakmu itu berasal? Raja Huai berteriak dengan suara yang dalam. Yun Qinghong mendengus pelan, ini masalah keluarga Yun. Tidak perlu menjelaskannya kepadamu, Pangeran Huai. Tidak masalah meskipun kamu tidak percaya bahwa dia adalah putra Yun. Ini adalah kebebasanmu. Tapi anakku Yun Che telah memahami bahwa Chu telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan membuktikan bahwa dia adalah anggota asli keluarga Yun. Kalau begitu, dia pasti memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Yunku dalam perang. Alasan mengapa Anda, Pangeran Huai, tidak menerima hasil kekalahan sudah tidak ada lagi. Dalam pertempuran ini, kedua belas orang di pihakmu dikalahkan, dan pihak kami, Yun Che, berdiri di akhir. Dalam duel yang menentukan nasib keluarga Yun kami, pihak kami telah menang. Itu adalah kemenangan yang mendebarkan, tapi itu juga merupakan kemenangan yang pantas untuk disandang namanya, adil dan tulus. Wajah Yun Qinghong tenang, tetapi matanya seperti elang, dan setiap kata mengejutkan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajah orang-orang dari keluarga dan istana di seberangnya akan menjadi gelap. Yun Qinghong melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan tenang, menurut keputusan sebelum pertandingan, kami menang, keluarga Yun kami akan terus mempertahankan nama keluarga penjaga, dan 7 keluarga besar Anda serta 60 pangeran tidak akan pernah menyebutkan pengusiran keluarga Yun kami. Selain itu, Helian, Jiu Fang, Qiyang, 7 keluarga besar Namong, keluarga Xiao, keluarga Bai, dan keluarga Lin masing-masing harus menyerahkan 5 kg kristal berurat ungu kepada keluarga Yun kami dalam waktu 1 bulan. Dan Anda, Pangeran Huai, harus menyerahkan 20 kg kristal ilahi berurat ungu kepada keluarga Yun saya dalam waktu 1 bulan. Inilah yang kami berdua putuskan sebelum pertandingan, dan Anda secara pribadi menyetujuinya. Ratu Iblis Kecil bisa bersaksi, dan semua pahlawan di dunia bisa bersaksi. Apakah Anda keberatan dengan hasil ini? Tentu saja, itu adalah keberatan yang sah. Kata-kata Yun Qinghong membuat wajah 7 keluarga besar menjadi sangat jelek. Hingga saat ini, mereka masih belum bisa menerima kesenjangan besar dari yang jelas-jelas merupakan pihak terkuat hingga tiba-tiba diinjak. Wajah Pangeran Huai pucat dan dia terdiam untuk waktu yang lama, tetapi diam-diam, dia mengirimkan suaranya dalam Ningsuan Chengyin ke lebih dari selusin orang pada saat yang bersamaan. Ratu Iblis Kecil mengamati aula utama dan berkata perlahan, upacara Kaisar Iblis diadakan hanya sekali dalam 100 tahun. Setiap kali ada pertarungan antara naga dan harimau, tapi tidak pernah semenyenangkan ini. Ratu Iblis Kecil sedikit mengernyit, dan ada sedikit nada dingin dalam suaranya, aku seharusnya tidak kehilangan gelar wali keluarga Yun. Hasil ini adalah kebahagiaan keluarga Yun, dan juga sejalan dengan keinginanku. Yun Che masih muda, tetapi dia memiliki bakat yang tak tertandingi, kekuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, dan penampilannya hari ini bahkan lebih menakjubkan. Asal-usulnya tidak penting, dan karena dia adalah putra kepala desa keluarga Yun, itulah kebahagiaan keluarga Yun, itu juga merupakan berkah dari keluarga kerajaan iblis ilusi kita. Di masa depan, dia akan menjadi pilar klan iblis ilusi saya. Di mana Raja Baoxing? Di samping guru, seorang pria dengan ekspresi tenang dan pakaian sederhana perlahan melangkah maju dan berkata dengan hormat, tolong beri saya instruksi Anda, Ratu Iblis Kecil. Meskipun Raja Baoxing ini juga seorang raja daerah, pakaian dan sikapnya sama sekali tidak mulia. Ketika dia berjalan, ada aroma obat yang sangat kuat tercium dari tubuhnya. Istana Baoxing merupakan eksistensi yang istimewa di antara istana-istana lainnya, karena kemampuan dan tanggung jawabnya terletak pada pemurnian ramuan dan obat-obatan, dan selalu hanya mematuhi perintah Raja Iblis. 89 dari 10 ramuan ajaib dan ramuan yang terkejut hantu setan datang dari Baoxing Istana. Sebagian besar sumber daya yang didistribusikan ke keluarga penjaga utama dan istana kerajaan setiap tahun berasal dari Istana Baoxing. Penduduk Istana Pangeran Baoxing selalu mengabdikan diri untuk memurnikan obat, dan hanya memiliki anak di bawah umur di Xuanli. Oleh karena itu, mereka semua murni dan acuh tak acuh, dan tidak memiliki keserakahan atau ambisi. Oleh karena itu, meskipun Pangeran Huai bermimpi mendapatkan Pangeran Baoxing untuk menyerah, dia tidak pernah gegabah mencoba memenangkan hatinya. Apakah kamu sudah menguasai pil tuan kali ini? Ratu Iblis Kecil bertanya dengan dingin. Begitu 3 kata, Tuan Pil, keluar, bahkan wajah orang-orang yang menjaga keluarga dan istana kerajaan berubah.
Mata orang-orang di luar kota Kaisar Iblis tiba-tiba melebar, dan ekspresi mereka seperti yang kudengar, nama ramuan ilahi dari surga. Raja Baoxing menundukkan kepalanya dan berkata, kembali ke Ratu Iblis kecil, kali ini pil tuan disempurnakan 3 bulan lalu dan 90% sempurna. Untungnya, pil itu sesuai dengan takdirku. Bagus sekali. Ratu Iblis kecil mengangguk, kali ini, mari kita berikan pil tuan kepada Yun Ce dari keluarga Yun. Saya pikir semua orang tidak akan keberatan dengan ini. Ya, Yun Ce memiliki bakat tinggi, yang jarang terjadi dalam ribuan tahun. Dia juga putra dari kepala keluarga Yun. Meskipun calon kepala keluarga Yun baru saja kembali ke keluarga Yun, dia sangat berbakat, brilian bahwa dia dan para tetua kita yakin. Dia pasti akan menjadi iblis fantasi di masa depan. Pilarnya, sangat tepat untuk memberikan pil tuan ini kepada Yun Ce. Raja Baoxing menjawab dengan hormat. Jelas sekali, dia memiliki pemikiran yang persis sama dengan Ratu Iblis kecil. Berdasarkan penampilan Yun Ce hari ini dan identitas Yun Qinghong, dapat dikatakan bahwa tujuan dari pil tuan ini memang pantas diterima. Semua orang di aula sangat iri, tetapi mereka juga tahu bahwa Yun Ce jelas merupakan orang yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Kata-kata Ratu Iblis kecil membuat wajah 7 keluarga Dongki dan istana pangeran menjadi semakin jelek. Semua orang di dunia tahu betapa berharganya pil tuan. Sangat sulit untuk menyempurnakannya. Dibutuhkan rata-rata 50 tahun bagi istana Baoxing untuk menyempurnakannya, dan efeknya secara alami sangat kuat. Jika seorang praktisi yang mendalam mencapai puncak Wangsuan, dia hanya perlu mengambil 1 tuan pil untuk bisa dia secara langsung menerobos kemacetan alam mendalam Tyrant dan dengan mudah menjadi tuan. Inilah mengapa disebut pil tuan. Bagi Overlord dan praktisi mistik di atas alam Overlord, efek dari Overlord pil tidak signifikan, hanya sedikit meningkatkan kekuatan mistik. Tetapi bagi orang-orang di bawah tuan, itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah pil surgawi. Apakah itu benua Tianxuan atau alam iblis ilusi? Ada banyak orang kuat di atas tahta, tetapi 99% dari tahta ini hanya dapat bertahan di puncak Kaisar Xuan seumur hidup mereka, dan tidak dapat menerobos ke alam Kaisar. Tuan, dan jika Anda memiliki Overlord Pill, Anda dapat naik ke puncak dalam sekejap dan terlahir kembali. Tingkat kekuatan yang mendalam di kota Kekaisaran Iblis sangat tinggi, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, terutama 7 keluarga penjaga dan istana kerajaan, tidak terkecuali Tuan Besar. Namun bukan berarti mereka berhasil menerobos ke alam mendalam Tyrant setelah mencapai puncak Wangsuan. Dengan bantuan beberapa kaisar yang kuat, kemacetan Tianxuan dan Wangsuan dapat dengan mudah ditembus, tetapi kaisar juga tidak berdaya melawan kemacetan Wangsuan ke Baksuan. Mereka yang memiliki talenta sangat tinggi akan terjebak selama beberapa tahun, dan beberapa mungkin tidak dapat menerobos selama lebih dari 10 tahun, dekade, atau bahkan seumur hidup mereka. Keluarga penjaga dan istana kerajaan semuanya memiliki pertarungan dan peringkat rahasianya masing-masing. Jika mereka mendapatkan pil tuan, generasi berikutnya yang telah dibudidayakan dengan hati-hati dapat langsung menerobos ke tuan setelah mencapai puncak Wangsuan, tepat di depan rekan-rekan mereka, dengan bakat serupa. Sebuah alam, Pangeran Huiran dari istana Pangeran Huai sangat kuat. Bakatnya yang sangat tinggi adalah salah satu alasannya. Alasan penting lainnya adalah dia meminum pil tuan ketika kekuatannya mencapai puncak Tianxuan. Dia juga satu-satunya di antara generasi muda yang melindungi keluarga dan istana, yang telah meminum pil tuan. Oleh karena itu, hingga saat ini, tidak ada seorang pun dari generasi yang sama yang dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, bahkan di mata keluarga penjaga dan istana, pil tuan masih merupakan harta yang tak ternilai harganya. Di setiap sesi aula Kaisar Iblis, akan ada pil tuan, dan hanya 1 pil tuan yang diberikan. Kekuatan manapun yang bisa mendapatkannya, pasti akan ada sosok di generasi berikutnya yang lebih unggul dari kebanyakan, atau bahkan semua teman-temannya. Yun Ce hanya memiliki kekuatan yang mendalam di puncak alam Tianxuan, namun kekuatannya sudah mencengangkan. Jika dia mendapatkan pil tuan, dia akan mampu menerobos ke alam tuan tanpa hambatan apapun di masa depan. Itu hanyalah tak terbayangkan betapa kuatnya dia. Semua orang di keluarga Yun sangat gembira. Mu Feiyan tiba-tiba tertawa. Mu Yurou dengan gembira berkata, "CR, kenapa kamu tidak berterima kasih kepada Ratu Iblis kecil atas kebaikanmu?" Ya, Yun Ce tersenyum dan mengangguk. Saat dia hendak berbalik, suara gemuruh seperti guntur tiba-tiba terdengar. Tunggu.
Pil tuan ini tidak boleh diberikan kepada Yun Che. Dia tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah ini sama sekali. Mata semua orang segera beralih ke sumber suara. Pembicara telah berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya, tapi itu adalah kepala keluarga Jiu Fang. Jiu Fang Kui, apa maksudmu? Yun Duansui, yang hendak menonton dengan gembira ketika Yun Che menerima hadiah Overload Pill, tiba-tiba menjadi marah. Siapa peduli? Kepala keluarga Jiu Fang, dia hanya berteriak dengan marah. Huff, Jiu Fang Kui mendengus dingin, aku berkata, kamu, anak-anak dari keluarga Yun, tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah ini. Kentut, Yun Duansui berkata dengan marah, saya, tuan muda dari keluarga Yun, tidak memenuhi syarat, mungkinkah Anda, tuan muda dari keluarga Jiu Fang, memenuhi syarat? Gelar Yun Duansui untuk Yun Che telah langsung ditingkatkan menjadi Tuan Muda, sedangkan Tuan Muda keluarga Jiu Fang di mulutnya, tentu saja adalah Jiu Fang Yu. Jiu Fang Yu dipukul oleh Yun Che dan mulutnya berdarah. Semua penonton menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kata-kata Yun Duansui tidak diragukan lagi merupakan ironi tanpa ampun. Benar saja, wajah Jiu Fang Kui sedikit berkedut. Dia mengabaikan Yun Duansui dan menghadap Ratu Iblis Kecil, menangkupkan tangannya dan berkata, dibutuhkan 50 tahun untuk mendapatkan salah satu pil tuan. Itu bisa membuat seseorang mendominasi kaisar dalam satu langkah. Itu adalah harta karun yang luar biasa, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada keluarga Yun? Tolong, Ratu Iblis Kecil, ambil kembali hidupmu. Ratu Iblis Kecil menatap dengan dingin, alasan. Sebelum Jiu Fang Kui bisa menjawab, Xiao Xifeng, kepala keluarga Xiao, berdiri dan berkata dengan lantang, pikiran Xiao persis sama dengan pikiran kepala keluarga Jiu Fang. Alasannya bahkan lebih sederhana. Bakat Yun Che sungguh menakjubkan. Dia adalah Yun Che. Xiao tidak memiliki banyak keraguan tentang identitas putra King Hong. Namun, bagaimanapun juga, Yun Che baru muncul di kota kekaisaran iblis kita selama 3 bulan. Dari mana dia berasal, di mana dia berada? 20 tahun terakhir, dan mengapa Yun King Hong ingin kami telah menyembunyikannya selama lebih dari 20 tahun dan kami tidak tahu apa-apa. Lagi pula, meskipun dia memiliki darah keluarga Yun, dia tetaplah orang yang tidak memiliki petunjuk tentang asal-usulnya. Bagaimana kita bisa sia-sia hanya karena bakat yang dia tunjukkan hari ini? Lihatlah pemuda jenius dan pangeran yang telah mengelilingi Ratu Iblis Kecil. Dan ini hanya hal kedua. Xiao Xifeng berkata dengan ekspresi sedih dan marah, Ratu Iblis Kecil, apakah kamu sudah benar-benar melupakan kejahatan keji keluarga Yun? Dosa keluarga Yun adalah dosa keluarga Yun lagi. Ratu Iblis Kecil mengerutkan kening, dalam 100 tahun terakhir, aku telah mendengar 4 kata ini dari mulutmu ribuan kali. Sekarang, 100 tahun telah berlalu, kamu masih harus berpegang erat dan jangan lepaskan. Ratu Iblis Kecil, bukan karena kita menahannya, tapi kejahatan keluarga Yun terlalu serius, itu tidak bisa diampuni. Bai, kepala keluarga Bai, juga melompat keluar dan berkata dengan keras, kami kekalahan kali ini akan menjadi milik kita pada akhirnya. Kami tidak dapat mengusir keluarga Yun dari keluarga penjaga karena kejahatan mereka yang tidak dapat diampuni. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, sangat tidak masuk akal membiarkan keluarga Yun terus tinggal, dan itu juga merupakan ketidaksetujuan Ratu Iblis Kecil terhadap keluarga Yun. Itu adalah anugerah Tuhan yang tertinggi, tapi menghadiahkan pil tuan kepada keluarga kriminal yang begitu serius. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukan saja kita tidak bisa menerimanya, bahkan masyarakat dunia pasti tidak akan bisa menerimanya. Tuan Bai sangat agung, dia benar-benar bisa mewakili dunia sendirian. Yun Waitian mencibir, dan di balik senyumannya ada kemarahan. Setelah bertahun-tahun bersabar, hari ini ekor rubahmu mau tidak mau terungkap sepenuhnya. Dari upacara hari ini, kamu menargetkan keluarga Yunku setiap kata, dan kamu sangat ingin membunuh keluarga Yun kita. Sekarang tuan muda keluargaku telah menerima hadiah dari Ratu Iblis Kecil, kamu jelas-jelas cemburu, tetapi kamu sangat cemburu, tak tahu malu. Kedengarannya sangat tinggi. 100 tahun yang lalu, ada rumor di mana-mana di alam iblis ilusi bahwa keluarga Yunku telah melakukan kesalahan besar dan tidak mengambil tanggung jawab tidak akan membawa perdamaian ke dunia. Kami awalnya curiga bahwa seseorang pasti menyebarkan dan mempromosikan dengan jahat. Sekarang tampaknya 7 keluarga besarmu yang melakukannya. Apakah kamu berani mengakuinya? Apa yang takut kamu akui?
Chiang Baili berdiri dan berkata dengan wajah dingin, itu benar. 100 tahun yang lalu, memang 7 keluarga kami yang bersatu untuk memberitahu dunia tentang dosa-dosa keluarga Yun. Karena pada saat itu, Ratu Iblis kecil baru saja naik tahta, dia memiliki wajah yang dingin tapi baik hati, dan tidak tega menyalahkan keluarga Yun. Namun, jika keluarga Yun telah melakukan kejahatan yang begitu serius, jika mereka tidak dihukum berat semua orang yang setia kepada Kaisar Iblis dan Iblis Hantu pasti akan dirugikan, dan akan ada kekacauan dalam jangka panjang. Bahkan Ratu Iblis kecil juga akan terlibat dalam pusaran opini publik. Sebagai keluarga penjaga, untuk menjaga reputasi Ratu Iblis kecil dan menstabilkan tahtanya, kita harus mengambil langkah ini. Setelah mencoba membujuk Ratu Iblis kecil tetapi tidak berhasil, kami melakukan ini semua demi Ratu Iblis kecil dan demi stabilitas seluruh alam Raja Iblis. Bahkan jika kami dimarahi oleh beberapa orang, kami memiliki hati nurani yang bersih dan tidak ada penyesalan. Mengapa kami tidak berani melakukannya? Akui saja. Namong Zi, kepala keluarga Namong, berkata dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sungguh orang yang memiliki hati nurani yang bersih, sungguh orang yang tidak memiliki penyesalan, sungguh orang yang melakukan semuanya demi Ratu Iblis kecil dan alam iblis ilusi. Suara berair Yun Duan bergetar, tidakkah kamu merasakannya? Malu ketika kamu mengucapkan kata-kata ini. Malu, mengapa kamu harus malu? Helian Kuang berdiri dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar tidak mengerti mengapa 7 keluarga dan pangeran kami menargetkan keluarga Yunmu? 12 keluarga kami memiliki semangat yang sama selama ribuan tahun. Lian Zi, bahkan jika ada keluhan kecil, tidak pernah ada kebencian yang besar. Jika bukan karena dosa keluarga Yun Anda yang begitu keji, mengapa kami rela membuang begitu banyak kata-kata dan energi? Lin Guyan, kepala keluarga Lin, menindaklanjuti dan berteriak, keluarga Yunmu kehilangan segel terpenting Kaisar Iblis, yang mencegah Kaisar Iblis kecil untuk benar-benar mewarisi posisi Kaisar Iblis. Jika tidak, bagaimana dia bisa kehilangan miliknya? Pikiran dalam kesedihan dan kemarahan. Dia pergi ke benua Tianxuan sendirian dan meninggal, yang juga memotong garis keturunan Kaisar Iblis. Sekarang, meskipun Ratu Iblis kecil telah naik tahta, karena dia tidak memiliki segel Kaisar Iblis, kekuatan garis keturunannya tidak dapat benar-benar dibangunkan, dan dia harus menanggung kekerasan api gagak emas dari waktu ke waktu. Rasa sakit karena bergerak, dan setelah Ratu Iblis kecil, tidak akan ada lagi Kaisar Iblis. Semuanya ini berkat keluarga Yunmu. Sudah 10.000 tahun sejak garis keturunan Kaisar Iblis dihancurkan sepenuhnya oleh keluarga Yunmu. Kamu masih dapat mempertahankan gelar wali sekarang karena kamu mengandalkan rahmat Ratu Iblis kecil. Bagaimana kamu bisa berani menuduh orang lain? Malu, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk menerima hadiah seperti pil tuan? Bab 572. Kamu, Yun Waitian dan Yun Duan Sui gemetar, meskipun mereka tahu bahwa ini jelas merupakan serangan jahat dari keluarga penjaga ketujuh, mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Dosa kehilangan segel Kaisar Iblis telah membebani keluarga Yun seperti gunung selama bertahun-tahun, meski 100 tahun telah berlalu, itu masih sangat berat hingga mereka tidak bisa bernapas. Dibandingkan dengan identitas Yun Che sebelumnya, ini adalah kelemahan sebenarnya dari keluarga Yun. Itu seperti mimpi buruk yang tidak dapat mereka singkirkan dan tidak dapat mereka singkirkan, menyiksa mereka selama ratusan tahun. Kecuali jika segel Kaisar Iblis diambil suatu hari nanti, dia harus menanggung belenggu kejahatan ini untuk generasi mendatang. Tidak peduli betapa agungnya keluarga Yun saat ini, tidak peduli betapa jeniusnya mereka yang telah mereka hasilkan dalam 100 tahun terakhir, pencapaian apa yang telah mereka capai, mereka tidak dapat menyingkirkan kelemahan yang dapat dimanipulasi oleh keluarga lain di Akan. Cukup, Ratu Iblis kecil berdiri dan berkata dengan dingin, keluarga Yun kehilangan segel Kaisar Iblis secara tidak sengaja. Sekarang mereka telah dihukum selama 100 tahun, aku tidak akan mengejarnya lagi. Kapan giliranku? Sampai kamu meningkatkan pasukanmu lagi dan lagi untuk menghukumku. Ratu Iblis kecil, bagaimana kejahatan keji keluarga Yun bisa ditebus hanya dengan hukuman 100 tahun? Helian Kuang berteriak dengan wajah patah hati, yang hilang dari keluarga Yun adalah segel Kaisar Iblis, Iblis segel Kaisar. Yang hancur adalah masa depan garis keturunan Kaisar Iblis. Bahkan jika seluruh klan dibunuh karena kejahatan serius seperti itu tidak berlebihan.
Hukuman 100 tahun saja tidak ada gunanya sedikit pun. Selain itu, hukuman yang dialami keluarga Yun dalam 100 tahun terakhir tidak sepadan, itu hanya pembatasan sumber daya, bagaimana bisa disebut tanggung jawab berat. Jiu Fangkui berkata, Tuan Helian benar. Dan ini pasti suara semua orang di kota kekaisaran iblis selama 100 tahun terakhir. Dosa keluarga Yun terlalu besar, dan Ratu Iblis kecil terlalu baik. Selama bertahun-tahun, kami selalu bersikap toleran terhadap keluarga Yun. Siapa di dunia ini yang akan menerima kejahatan serius seperti itu? Permaisuri setan kecil tidak mau benar-benar bertanggung jawab dan mengusir keluarga Yun. Kami hanya bisa mematuhi perintah, tapi kami harus berikan pil Tuan ini kepada Yun keluargaku. Maafkan aku, klan Jiu Fang, aku tidak akan pernah menerimanya. Begitu suara Jiu Fangkui turun, Namong Zi melanjutkan, kami jelas tidak iri dengan pil Tuan. Hanya saja dalam 100 tahun sejak Ratu Iblis Kecil naik tahta, banyak orang telah membantu Ratu Iblis Kecil dan membuat kontribusi yang besar, tapi Ratu Iblis Kecil untuk memberikan pil Tuan ini kepada keluarga yang telah melakukan kejahatan keji. Sebagai keluarga penjaga, tentu saja kita harus mematuhi perintah Ratu Iblis Kecil, tapi meskipun kita menerimanya, jika ketika masalah ini keluar, pasti akan ada gelombang opini publik di dunia iblis ilusi. Itu telah menarik ketidakpuasan dan tuduhan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga akan berdampak besar pada nama suci dan prestise Ratu Iblis Kecil. Tolong pikirkan dua kali, Ratu Iblis Kecil. Apa yang kami lakukan adalah demi Ratu Iblis Kecil dan demi prestise seluruh silsilah Raja Iblis yang berlanjut hingga hari ini. 7 kepala keluarga yang menjaga kursi timur memberikan protes satu demi satu, menargetkan keluarga Yun dengan setiap kata, tapi mereka berteriak dengan nyaring dan benar. Dalam kata-kata mereka, keluarga Yun sudah menjadi keluarga yang keji, dan jika Ratu Iblis Kecil akankah jika pil Tuan ini diberikan kepada keluarga Yun, raja yang lemah, itulah yang akan membuat dunia marah. Jika hanya satu keluarga yang menentangnya, Ratu Iblis Kecil dapat dengan mudah menekannya, tetapi 7 keluarga besar jelas telah mendiskusikannya secara diam-diam dan semuanya berdiri, dengan kata-kata dan sikap yang sangat keras. Meskipun mereka duduk di sudut rumah Kaisar Iblis Aula, mereka tidak tahu bahwa Ratu Iblis menentangnya. Setiap orang yang terlibat dalam situasi di kota kekaisaran jelas merasakan kekuatan penindasan yang berat. Xiao Zifeng, kepala keluarga Xiao, berkata dengan lantang, kami, 12 keluarga penjaga, telah bekerja sama untuk melindungi garis keturunan Kaisar Iblis selama ribuan tahun, tapi kami dihancurkan oleh keluarga Yun. Tidak peduli siapa yang Tuan Pil diberikan kepada, keluarga Xiao kami tidak akan keberatan sedikit pun, tetapi hanya jika diberikan kepada keluarga Yun, keluarga Xiao kami akan patah hati tanpa henti. Banyak orang di dunia juga akan patah hati, berpikir bahwa si kecil Ratu Iblis, sebagai Kaisar Iblis Ilusi, sangat tidak pandang bulu dalam memberi penghargaan dan hukuman, membuat orang yang bersalah cepat dan berjasa. Pil Tuan ini benar-benar jangan berikan kepada keluarga Yun. Selain itu, orang yang kehilangan segel Kaisar Iblis saat itu adalah Yun Changhai, anggota keluarga Yun sebelumnya. Mendiang Kaisar mengangkatnya menjadi raja dan menjunjung tinggi dia. Dia bahkan mempercayakannya dengan segel Kaisar Iblis untuk melindunginya. Tapi Yun Changhai mengkhianati kepercayaan Kaisar, memaksa masuk ke benua Tianxuan, dan akhirnya kehilangan segel Kaisar Iblis. Dia sangat ceroboh dan bodoh, kejahatannya tidak bisa dimaafkan, dan dia tidak lagi layak menerima kehormatan Raja Iblis. Jadi, diam, jangan menghina ayahku, diam, jangan menghina kakekku. Sebelum Xiao Zifeng selesai berbicara, 2 raungan menggelegar terdengar pada saat yang sama. Xiao Zifeng, yang merupakan kaisar tingkat ketiga, dikejutkan oleh 2 raungan itu. Seluruh tubuhnya bergetar, dan jantungnya berkontraksi dengan parah. Dia berbalik, dan lalu menghadapi wajah Yun Qinghong yang sangat muram karena marah. Kedua raungan ini, satu berasal dari Yun Qinghong dan yang lainnya berasal dari Yun Che. Ketika Ratu Iblis Kecil mengusulkan untuk memberikan pil Tuan kepada Yun Che, baik Yun Qinghong dan Yun Che berpikir bahwa Raja Huai pasti akan meminta 7 keluarga atau pangeran keluar untuk menghentikannya, dan alasan terbaik tentu saja adalah keluarga Yun A 100 tahun yang lalu dosa. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan serangan gabungan ke-7 keluarga tersebut, dan mereka selalu memandangnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kata-kata Xiao Zifeng jelas-jelas menghina Yun Changhai, dan sangat menyentuh intinya.
Yun Qinghong telah menghormati ayahnya sepanjang hidupnya dan menganggapnya sebagai surganya. Ketika dia melihat tubuh ayahnya yang tua dan layu sebulan yang lalu, setiap kali dia memikirkannya, dia merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dendam dan kesakitan seperti ribuan orang, panah menusuk jantungnya. Yun Changhai adalah kakek Yun Che, dan banyak lagi. Orang yang menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Yun Che dari pedang Xingtian menggunakan kematiannya sendiri untuk menjelaskan kepada Yun Che apa itu kerabat dekat. Mereka bisa menghadapi semuanya dengan tenang, tapi bagaimana mereka bisa mentolerir kata-kata yang memfitnah Yun Changhai? Menghadapi kemarahan Yun Qinghong, hati Xiao Zifeng tiba-tiba bergetar, tetapi di hadapan publik, dia tidak dapat melemahkan momentumnya. Dia mencibir, penghinaan. Fakta yang diketahui semua orang di dunia ini telah menjadi penghinaan. Bagaimana saya bisa memilikinya? Kata yang salah. Kalau bukan karena Yun Changhai. Diam. Wajah Yun Qinghong menjadi pucat. Ayahku telah berdiri tegak sepanjang hidupnya dan layak untuk langit dan bumi. Layak untuk mendiang kaisar, dan layak untuk keluarga Yun. Kalian bajingan bahkan tidak layak untuk disebutkan nama ayahku. Jika kamu melanjutkan jika kamu berani memfitnah ayahku, aku, Yun Qinghong, suatu hari nanti secara pribadi akan mengambil nyawamu. Kata-kata yang terlalu bersemangat ini menunjukkan kemarahan di hati Yun Qinghong. Jelas sekali, dia agak kehilangan ketenangan ketika menyangkut masalah Yun Changhai. Yun Qinghong mengerutkan kening dan berkata dengan keras, "Ayah, orang-orang muda dengan motif tersembunyi ini tidak layak jika Anda berurusan dengan mereka secara pribadi. Ada yang ingin saya katakan, dan saya ingin menanyakannya dengan hati-hati." Yun Che maju selangkah, menatap dingin ke kepala 7 keluarga yang berdiri di sana, dan berkata dengan senyum tipis, "Kalian 7 keluarga benar-benar bersatu untuk tidak membiarkan keluarga Yun saya mendapatkan pil tuan. Ya, sungguh pegangan yang sempurna untuk dosa keji karena kehilangan segel Kaisar Iblis. Kalau begitu biar ku tebak, kristal ilahi berurat ungu yang baru saja kau hilangkan dari keluarga Yun kami pasti tidak akan dihormati." Yun Che menggunakan nada bertanya, bukan pertanyaan. Ekspresi ketujuh tuan keluarga sedikit berubah, mereka berkolusi satu sama lain melalui pesan dan tidak akan pernah benar-benar menyerahkan kristal ilahi berurat ungu kepada keluarga Yun, apalagi 5 kilogram, bahkan tidak 1 sen pun. Setelah menghentikan Ratu Iblis kecil untuk menyerahkan pil tuan kepada keluarga Yun, langkah selanjutnya adalah bersama-sama memberikan tekanan untuk melepaskan 5 kilogram kristal ilahi berurat ungu. Sekarang setelah Yun Che angkat bicara, tak satupun dari mereka menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, mereka mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, "Yun Che, tebakanmu benar. Aku, klan Qiang, tidak akan pernah memberikan 5 kilogram urat ungu ini kristal ilahi untuk keluarga Yunmu. Petik 2. Keluarga Jiu Fang kami tidak akan pernah memberikannya padamu." Hahaha, sepertinya kita semua memikirkan hal yang sama. Bahkan jika keluarga Namong kita menghancurkan 5 kilogram kristal dewa berurat ungu ini, kita tidak akan pernah memberikannya kepada keluarga Yun. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Linku. Belum lagi 5 kilogram kristal ilahi berurat ungu, kamu bahkan tidak akan memiliki 5 helai rambut di kepalamu. Kamu, keluarga Yun, telah melakukan begitu banyak kejahatan, bagaimana kamu bisa menerima kristal ilahi berurat ungu kami untuk melindungi keluargamu? Jelas sekali bahwa mereka tanpa malu-malu menyangkal di depan semua orang, tetapi mereka berteriak dengan keras dan bangga. Jelas sekali, dosa besar keluarga Yun, yang dikenal dunia, adalah ketergantungan dan kepercayaan diri mereka. Yun Che mencibir, 5 kilogram kristal ilahi berurat ungu adalah apa yang kamu janjikan. Dalam duel sebelumnya, kamu juga kalah. Tapi sekarang kamu menyangkalnya dengan begitu megah. Kamu, keluarga penjaga bermartabat yang telah berdiri selama ribuan tahun, sebenarnya seperti ini kebajikan semacam ini sungguh konyol dan menyedihkan. Apakah kamu tidak takut ketenaran 10.000 tahunmu akan menjadi bahan tertawaan dari alam iblis ilusi? Terus kenapa, Bai Yi, kepala keluarga Bai, berkata, kami lebih memilih menjadi bahan tertawaan dunia daripada memberimu kristal ilahi berurat ungu kepada keluarga Yun. Dosa keluarga Yun tidak bisa diampuni. Pengasingan adalah hukuman yang paling ringan. Membunuh seluruh keluarga bukanlah hal yang berlebihan. Dalam 100 tahun terakhir, mereka masih sejajar dengan kita, keluarga penjaga. Hal ini membuat dunia mempertanyakan, jika kita mau, jika kristal ilahi berurat ungu diserahkan kepada keluarga Yun,
keluarga Yun pasti akan bangkit dengan kuat, tapi kita pasti akan dilemahkan olehnya. Keluarga Yun adalah keluarga bersalah yang menghancurkan garis keturunan Kaisar Iblis. Tapi bukan saja mereka tidak mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima, tapi malah lebih unggul dari keluarga penjaga lainnya. Jika ini benar, kota Kaisar Iblis akan berada dalam kekacauan, dan alam iblis ilusi akan berada dalam kekacauan. Nenek moyang Kaisar Iblis tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika mereka berada di bawah 9 mata air. Dibandingkan dengan ilusori Demon Chaos dan prestise serta reputasi Kaisar Iblis, tidak masalah bahkan jika kita diejek sebagai orang pengkhianat. Helian Kuang berkata dengan wajah tragis, kami telah setia kepada Kaisar Iblis selama ribuan tahun-tahun, jika kamu adalah Kaisar Iblis, kamu tidak akan takut mati. Tidak masalah jika reputasimu rusak. Itu jelas merupakan penyangkalan yang tercela dan tidak tahu malu, tetapi di bawah kedok dosa keluarga Yun, itu berubah menjadi prestasi, kesetiaan kepada Kaisar Iblis dan tanggung jawab kepada alam iblis ilusi, yang hampir membuat semua orang di keluarga Yun hampir meledak dengan amarah, tapi Yun Che dia tertawa keras, hahaha. Sungguh, kesetiaan, sungguh, jika dia adalah Kaisar Iblis, dia tidak akan takut mati. Karena kalian keluarga besar sangat setia, untuk ini, kesetiaan, kamu bahkan kehilangan muka. Tidak apa-apa, lalu, begitu tawanya mereda, wajah Yun Che tiba-tiba menjadi dingin, dia maju selangkah, matanya seperti elang, menunjuk ke kepala 7 keluarga, dan berkata dengan suara seperti guntur, 100 tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis jatuh ke benua Tianshuan, kakekku akan menyelamatkan dengan segala cara. Bagaimana denganmu? Di mana kamu? Mengapa kakekku yang tidak takut hidup dan mati dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mantan iblis Kaisar? Itu adalah keluarga Yun kami. Bukan kamu yang disebut kesetiaan, jika kamu adalah iblis Kaisar, keluarga yang tidak takut mati. Petik 2. Di mana kamu saat itu? Di mana yang disebut kesetiaanmu? Pertanyaan marah Yun Che membuat semua kepala keluarga yang telah menyampaikan berbagai pidato berapi-api kehilangan suara sejenak. Bab 573. Yun Che berteriak keras, menyebabkan ketujuh kepala 7 klan yang sudah agresif tertegun sejenak, seolah-olah tiba-tiba ada tulang ikan yang tertancap di tubuhnya, tenggorokan pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, Xiao Shifeng melotot dan berteriak, Yun Che, kalian keluarga Yun masih berani mengambil inisiatif untuk mengungkit apa yang terjadi saat itu. Jika Yun Changhai tidak pergi ke benua Tianshuan dengan gegabah, bagaimana dia bisa kehilangan segel Kaisar Iblis? Yun Che mencibir, mengapa kakekku pergi ke benua Tianshuan sudah jelas bagi semua orang di alam iblis ilusi. Dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarga Yun, dan bukan untuk kehilangan segel Kaisar Iblis. Tapi untuk menyelamatkan Kaisar Iblis yang telah jatuh ke alam iblis ilusi. Tuan, Xiao Shifeng, kenapa kamu tidak berani menjawab pertanyaanku secara langsung? Ketika mantan Kaisar Iblis jatuh ke benua Tianshuan dan kakekku memimpin 10 tetua keluarga Yun untuk menyelamatkannya, apa yang kalian 7 keluarga lakukan? Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Jawab aku. Pertanyaan, Yun Che membuat 7 kepala keluarga tegang tak terkendali di dalam hati mereka, karena bagi mereka, ini adalah pertanyaan yang paling akut. Saat itu, Kaisar Iblis jatuh ke benua Tianshuan, semua orang mengira dia hampir lolos dari kematian. Selain itu, mereka belum pernah ke benua Tianshuan. Jika mereka menerobos dengan gegabah, kemungkinan besar mereka akan mati. Pada saat yang sama, ke-12 keluarga penjaga telah makmur selama ribuan tahun dan diam-diam bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan. Jika yang kuat anggota keluarga menghancurkan benua Tianshuan, kekuatan keluarga akan itu pasti menurun, jadi mereka tidak berani, dan jauh di lubuk hati mereka tidak mau mengambil risiko sebesar itu. Tapi hanya Yun Chang dan Hai yang bersikeras bahwa mereka belum pernah melihat mayat Kaisar Iblis dan tidak akan pernah percaya bahwa dia sudah mati. Bertekad untuk memimpin 10 tetua terkuat dalam keluarga ke benua Tianshuan. Oleh karena itu, pertanyaan tajam Yun Che membuat mereka merasa bersalah. Xiao Shifeng menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, anak bodoh. Mantan Kaisar Iblis jatuh ke tangan 4 tanah suci di benua Tianshuan. 4 tanah suci sangat kuat, dan benua Tianshuan adalah tanah musuh. Memasuki tergesa-gesa hanya akan menambah korban. Bahkan jika kamu ingin menyelamatkan, kamu harus bersiap sepenuhnya dan mengambil rencana jangka panjang.
Petik 2. Rencana jangka panjang. Sungguh rencana jangka panjang. Yun Ce tertawa mengejek, apa tanggung jawab melindungi keluarga? Itu adalah melindungi garis keturunan Kaisar Iblis. Dan melindungi garis keturunan Raja Iblis. Tugas pertama dan paling mendasar dari Kaisar Iblis yang baik adalah melindungi Kaisar Iblis. Karena kamu tahu bahwa Kaisar Iblis berada dalam situasi yang berbahaya, kamu harus tahu bahwa setiap kali waktu berlalu, Kaisar Iblis akan dilindungi. Bahaya bagi Kaisar akan semakin besar. Sebagai penjaga keluarga, apa yang harus kamu lakukan adalah untuk segera menyelamatkan mantan Kaisar Iblis dengan segala cara. Dan ketika mantan Kaisar Iblis berada dalam bahaya, kamu lindungi keluarga dengan segala martabat. Kepala keluarga Xiao benar-benar mengucapkan kata-kata rencana jangka panjang. Yun Ce mengarahkan jarinya ke arah angin barat, dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku benar-benar tidak mengerti bahwa sebagai kepala keluarga penjaga, kamu menghadapi situasi yang berhubungan dengan kehidupan Kaisar Iblis. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata ini dalam situasi bencana seperti itu? Hehe, ketika kamu jatuh ke tangan musuh bebuyutanmu dan berada dalam bahaya, bukankah keluargamu juga harus mengambil pandangan jangka panjang? Anakmu terjerumus ke dalam cakar binatang buas. Bukankah kamu juga perlu mempertimbangkan jangka panjangnya? Ketika kamu melihat istrimu ditelanjangi oleh seorang pelacur, bukankah kamu juga perlu mempertimbangkan jangka panjangnya? Petik 2. Kamu, sungguh identitas Xiao Shifeng. Dia adalah kepala keluarga penjaga, dan hanya ada segelintir orang di seluruh dunia iblis fantasi yang bisa tunduk padanya, dan dia tidak pernah dimarahi oleh siapapun. Sekarang, Yun Ce, seorang junior, menunjuk ke hidungnya dan mengutuknya dengan keras di depan semua pahlawan di dunia. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata saat membalas, dan dadanya akan meledak. Ha, kata Yun Ce dingin tertawa, apa rencana jangka panjangnya? Alasan yang konyol, tidak tahu malu, dan menyedihkan. Jelas karena dia takut akan berada dalam bahaya di benua Tianxuan dan kekuatan keluarganya akan rusak, jadi dia mengabaikan kehidupan mantan Kaisar Iblis. Alam iblis ilusi telah stabil selama ribuan tahun dan menjadi semakin makmur. Tidak ada bahaya atau kesulitan, dan sulit untuk menunjukkan kesetiaan. 100 tahun yang lalu, ketika bencana datang, ini adalah waktu bagi 12 keluarga penjaga untuk membalas kebaikan Kaisar Iblis selama ribuan tahun dan menjalankan tugas perwalian mereka. Pada saat itu, menghadapi bahaya mantan Kaisar Iblis, mereka tidak akan ragu untuk melakukan apapun. Yang satu yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan, adalah keluarga Yun kami. Hanya keluarga Yun kami, dan kamu. Yun Ce menunjuk ke depan, suaranya bergetar, kami berdua melindungi keluarga, tetapi untuk hidup kami sendiri dan kepentingan keluarga, sebenarnya mengabaikan hidup dan mati Kaisar Iblis. Kamu bahkan meneriakkan, rencana jangka panjang. Itu saja, Kaisar Iblis mati lebih dulu, kakekku meninggal, dan aku, 10 tetua agung dari keluarga Yun, matilah. Bukan saja kamu tidak malu, kamu tidak menebus dosa-dosamu, kamu juga tidak menyesal, tetapi mereka bersatu untuk memfitnahku, para pahlawan keluarga Yun, menyebarkan rumor di dunia iblis fantasi, menghancurkan reputasi keluarga Yunku, dan memberikan tekanan pada Ratu Iblis kecil yang baru saja naik tahta untuk memberikan tanggung jawab berat kepada keluarga Yunku. Meskipun aku sangat setia, aku masih menderita kehilangan keluargaku. Sebaliknya, keluarga Yun, kepala keluarga, dihukum dan ditolak selama 100 tahun. Bahkan sampai hari ini, Anda telah bersatu untuk mencoba mengeluarkan saya, keluarga Yun, dari keluarga penjaga. Dengan perilaku buruk dan wajah tak tahu malu Anda adalah tidak layak menyandang gelar keluarga wali. Nama, setiap kata dari kata-kata Yun Ce seperti guntur, setiap kata dipenuhi dengan kemarahan, dan itu dengan keras mengguncang hati dan jiwa semua orang. Semua suara di aula diredam, dan semua orang menatap kosong ke arah Yun Ce mendengarkan kutukannya, hati mereka gelisah untuk waktu yang lama. Baiklah, Yun Qinghong mengepalkan telapak tangannya. Dia tidak berkata apa-apa, diam-diam memandangi putra ini yang membuatnya merasa semakin bangga, bahkan sedikit melamun. Wajah ketujuh kepala keluarga semuanya berubah sangat jelek. Meskipun Yun Ce terlihat sangat bersemangat dan sepertinya kehilangan kendali emosinya, setiap kata yang dia ucapkan seperti duri beracun, menembus ke bagian vital tubuhnya. Kepala keluarga Jiu Fang Kui, berkata dengan tegas, berhenti. Yun Ce,
kamu sangat berani. Kamu berani memfitnah keluarga penjaga kami. Tempat jatuhnya Kaisar Iblis adalah benua Tianxuan. Bukan tempat berbahaya biasa. Kami, 12 penjaga, tak seorang pun di keluarga ini yang pernah ke benua Tianxuan. Yun Changhai bergegas masuk dengan gegabah. Tidak hanya tidak mungkin menyelamatkan mantan Kaisar Iblis, tetapi dia juga membiarkan dirinya terjebak di sana. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Tutup mulutmu yang bau. Titik tanda seru petik 2. Sebelum suara Jiu Fangkui turun, Yun Ce sudah mengumpat dengan marah, kakekku bodoh. Jika kakekku bodoh, mengapa dia yang diberi nama Raja Iblis daripada kamu, Jiu Fangkui? Mungkinkah mantan Raja Iblis juga orangnya? Apakah kamu bodoh? Jiu Fangkui membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Jika kakekku bodoh, mengapa keluarga Yun kita adalah yang paling makmur 100 tahun yang lalu, dan bukan keluarga Jiu Fangmu? Jika kakekku bodoh, mengapa? Dia adalah orang terkuat di generasinya, dan apakah dia begitu terkenal di seluruh dunia? Dipuja oleh semua orang kuat di kota Kekaisaran Iblis, mengapa dia satu-satunya Raja Iblis dalam sejarah alam iblis ilusi? Dan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiu Fangmu, keluargamu Patriark Agung, dan Anda Jiu Fangkui. Jika kakek saya bodoh, maka Anda, bukankah Fangkui lebih buruk dari babi bodoh yang paling kejam? Petik 2. Kamu, wajah Jiu Fangkui berubah menjadi hijau dan putih. Entah kakekku orang bodoh atau tidak, siapapun yang mengenal kakekku, pernah berhubungan dengan kakekku, atau bahkan mendengar rumor tentang kakekku, tahu semuanya. Suara Yun Ce menjadi tenang, dan matanya sedikit bergetar, kakekku tidak bodoh. Dia lebih jujur dan lebih pintar dari siapapun. Dia tahu betul bahwa dia membawa 10 tetua terkuat di keluarganya ke Tianxuan, konsekuensi dari daratan. Kemungkinan besar dia akan dimakamkan di benua Tianxuan, dan 10 tetua agung akan dimakamkan di benua Tianxuan. Jika ini terjadi, keluarga Yun akan kehilangan 11 pilar terkuat dan 11 pilar terkuatnya, orang. Juga ke-11 kaisar tingkat tinggi. Itu akan membuat keluarga Yun, yang terkuat di antara 12 keluarga, merosot ke titik terlemahnya dalam semalam. Tapi, kakekku tetap memilih melakukan ini. Dan tidak ada keraguan atau keraguan. Tidak ada keberatan dari siapapun di keluarga Yun saya, dan tidak satu pun dari 10 tetua yang mundur. Karena keluarga Yun kami adalah keluarga penjaga, melindungi Kaisar Iblis adalah misi tertinggi keluarga Yun kami. Dalam keyakinan kakekku, nyawa Kaisar Iblis jauh lebih penting daripada nyawanya. Dalam keyakinan keluarga Yunku, keselamatan garis keturunan Kaisar Iblis lebih penting daripada keselamatan keluarga Yunku. Ini adalah misi keluarga Yun kami, dan juga merupakan kesetiaan dan kebanggaan keluarga Yun kami. Petik 2. Tapi apa yang didapat para martir keluarga Yun kita sebagai imbalan atas kesetiaan mereka? Yun Ce menatap langsung ke 7 keluarga dengan mata penuh kebencian. Tapi kalianlah keluarga yang mengabaikan kesulitan Kaisar Iblis dan memfitnah serta menindasmu. Hari ini, kalian bahkan ingin bersatu untuk mengusir keluarga Yunku. Silsilah Kaisar Iblis berada dalam situasi yang sangat buruk, tetapi keluargamu tidak kehilangan satu prajurit pun, dan tidak terluka. Martirku dari keluarga Yun bahkan disebut bodoh, karena kesetiaan dan pengorbananku pada garis keturunan Kaisar Iblis. Petik 2. Keluarga mana yang tidak layak menyandang nama wali? Keluarga mana yang harus diusir? Mungkinkah semua orang di dunia ini begitu buta sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat fakta yang paling mencolok ini? Kata Yun Ce sangat menyentuh hati, dan sepasang mata yang secara tidak sengaja telah dibutakan oleh rumor jangka panjang. Kata yang bagus, kata yang bagus, kata yang bagus. Tangan tuanmu Fei Yan gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Saudara Yun, ini cucumu. Kalau desun seperti ini, kamu juga pasti tersenyum. Petik 2. Patriark muda. Semua mata keluarga Yun merah, dan wajah mereka semua merah. Kata-kata Yun Ce melampiaskan semua keluhan, kebencian, dan keengganan yang mereka rasakan selama 100 tahun terakhir, meneriakkan rasa sakit yang paling dalam, dan penindasan di hati mereka, dan ketidakberdayaan mereka. Suara teriakan itu juga mengumumkan kehormatan dan kebanggaan keluarga Yun mereka. Mereka semua berpegangan tangan erat-erat, dan darah di tubuh mereka hampir mendidih, tetapi air mata berlinang di mata mereka. Wap, Isuk, CM. Tuan Tai, apakah kamu mendengar itu?
Tuan Muda sedang berusaha membersihkan namamu dan membersihkan nama keluarga Yun kita. Ketika semua tetua memikirkan Yun Changhai yang dimakamkan di benua Tianshuan, mereka semua diliputi kesedihan dan tidak bisa berhenti menangis. Kedua, Tuan, Xiao Shifeng dan Jiu Fangkui dimarahi oleh Yun Ce dengan sangat buruk hingga kepala mereka pusing, berdarah dan wajah mereka terlihat jelek seperti sedang makan. Saya sempat buang air besar dan sudah lama menahannya, tapi saya bahkan tidak bisa menahan bantahan. Faktanya, wajah kelima kepala keluarganya juga sangat jelek. Hari ini mereka tidak menghadapi Yun Ce sendirian. Mereka dikelilingi oleh semua pahlawan di dunia. Jika mereka benar-benar ditindas oleh keluarga Yun hari ini, maka arah opini publik yang telah dikendalikan selama ratusan tahun akan berubah total. Yun Ce ada di depan mereka, usianya hanya bisa digambarkan sebagai muda, tetapi mulutnya yang beracun dan kata-katanya yang tajam membuat mereka semua gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka mengalami apa artinya untuk membunuh hati dengan setiap kata. Lin Guyan, kepala keluarga Lin, mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, Yun Ce, kamu terus memamerkan kesetiaanmu dan membela keluarga Yunmu. Konyol sekali hingga membuat orang tertawa terbahak-bahak. Yun Changhai memang orang yang luar biasa, tapi apa yang dia lakukan 100 tahun yang lalu perilakunya sangat bodoh, tetapi diketahui semua orang di dunia. Jika dia tidak bodoh, mengapa dia membawa segel Kaisar Iblis ke benua Tianshuan daripada mengembalikannya ke Iblis kecil Kaisar sebelum pergi? Kalau tidak, segel Kaisar Iblis tidak akan hilang selamanya. Hilang. Petik 2. Ini konyol. Siapa yang konyol? Yun Ce berkata dengan dingin, segel Kaisar Iblis diberikan kepada kakekku oleh Kaisar Iblis sebelumnya untuk melindungi. Memberikan hal yang begitu penting kepada kakekku adalah tanda kepercayaan tak terbatas pada kakekku. Dan kakekku telah setia kepada Kaisar Iblis sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa memenuhi kepercayaan ini sedikitpun? Tanpa perintah dari mantan Kaisar Iblis, kakekku tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun. Meskipun mantan Kaisar Iblis terjebak di benua Tianshuan pada saat itu, tetapi kakek sangat yakin bahwa mantan Kaisar Iblis itu belum mati. Sekalipun ada banyak bahaya, bahkan jika dia mati karenanya, kakek tidak akan pernah memberikan segel Kaisar Iblis kepada orang lain secara pribadi. Ini adalah kepercayaan dan kesetiaan antara raja dan menterinya. Dan Anda, Lin Guyan, sebenarnya menganggap ini konyol. Bahkan jika Iblis Kaisar hidup selamanya, dia tidak akan pernah menyerahkan segel Kaisar Iblis kepada orang sepertimu untuk melindunginya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menuduh kakekku? Wajah Lin Guyan menjadi gelap, lalu dia menyeringai jelek, kesetiaan bodoh seperti itu adalah lelucon. Yun Ce menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Lin Guyan. Lin Guyan, tahukah kamu apa kesetiaan sejati di dunia ini? Biarkan aku memberitahumu, itulah yang kamu sebut Yuzong. Satu-satunya kesetiaan yang benar-benar murni dan tanpa cacat di dunia ini adalah Yuzong. Dari semua kaisar, siapa yang tidak ingin menterinya menjadi Yuzong? Dari semua tuan, yang mana aku tidak ingin bawahanku setia dengan bodohnya? Kamu adalah, benar, kakekku dengan bodohnya setia kepada mantan Kaisar Iblis. Dia menganggap titipan mantan Kaisar Iblis sebagai langit. Dia menganggap kehidupan mantan Kaisar Iblis lebih dari hidupnya sendiri. Dan kamu terus mengatakan Lin Guyan, yang berbicara tentang kesetiaan, tidak bisa melakukannya. Bukan hanya tidak bisa melakukannya, bukan hanya dia tidak malu, tapi dia juga mengatakan itu hanya lelucon. Semua orang di keluarga, Lin, ingat apa yang baru saja dikatakan oleh kepalamu. Jika kamu mengatakan itu, jangan terlalu setia kepada tuan keluargamu. Jika tidak, kamu akan menjadi lelucon di matanya, lelucon. Petik 2. Yun Ce, kamu. Lin Guyan menunjuk ke arah Yun Ce, seluruh tubuhnya gemetar. Seseorang yang menganggap kesetiaan bodohnya kepada Kaisar Iblis sebagai lelucon sebenarnya adalah kepala keluarga penjaga. Ini sungguh memalukan bagi keluarga penjaga. Aku, keluarga Yun, dan kamu, yang keduanya adalah penjaga keluarga, merasa malu. Dan orang seperti itu, kamu sebenarnya berani menuduh kakekku. Hehe, Lin Guyan, maafkan aku sebagai junior, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilat jari kaki kakekku. Kepala Lin keluarga, ya Tuhan, maaf, saya tinggal di Harbin. Bab 574,
Kata-kata Yun Ce tidak memiliki rasa hormat dan rasa hormat yang diungkapkan oleh seorang junior terhadap orang yang lebih tua dan kepala keluarga penjaga. Sebaliknya, kata-kata itu dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik yang mendalam, dan bahkan kebencian, dan dia berteriak. Pemelan itu bahkan lebih keji. Lin Duyan telah hidup selama hampir 200 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dimarahi dengan sangat buruk. Bibirnya berubah menjadi ungu, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Yun Ce mencibir, dan memalingkan muka dari Lin Duyan dengan jijik, menatap langsung ke kepala keluarga Bai. 100 tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis dalam bahaya, apa yang kamu lakukan keluarga Bai? Mengapa kamu tidak mengorbankan seluruh keluarga? Gunakan kekuatanmu untuk menyelamatkan. Mengapa kamu menekan keluarga Yunku setelah itu? Kamu memberiku keluarga Yun, garis keturunan Kaisar Iblis, dan alam iblis ilusi dengan alasan yang meyakinkan. Yun Mata Ce menoleh ke dirinya sendiri, yang membuat jantung Bai Yi berdetak kencang. Dia bergidik tak terkendali. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, Yun Ce, kamu terus melebih-lebihkan kesetiaan keluarga Yun, tapi kamu bahkan tidak menyebut keluarga Yunmu kejahatan. Jika bukan karena kehilangan keluarga Yun Anda, segel Kaisar Iblis, bagaimana mungkin Kaisar Iblis kecil bergegas ke benua Tianxuan sendirian di malam pernikahannya untuk memotong garis keturunan Kaisar Iblis dengan putus asa? Ini semua berkat keluarga Yunmu. Hahaha. Yun Ce tertawa nakal seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Begitu tawanya jatuh, matanya langsung menjadi sangat dingin. Terima kasih kepada keluarga Yun. Bai, maaf kamu berani mengatakan ini. 100 tahun yang lalu, Kaisar Iblis kecil memang putus asa, tapi apakah dia putus asa karena hilangnya segel Kaisar Iblis? Menurut ayahku, meskipun Kaisar Iblis kecil adalah orang yang pemarah, dia sama sekali bukan orang yang impulsif, dan dia masih muda. Meskipun dia masih muda dan memiliki sikap kekaisaran, bagaimana dia bisa mati dalam keputusasaan karena kehilangan Kaisar Iblis? Segel, jika Kaisar Iblis hanya memiliki karakter seperti ini, bagaimana alam iblis ilusi bisa makmur hingga hari ini di bawah bimbingan garis keturunan Kaisar Iblis? Apa yang membuat Kaisar Iblis kecil putus asa adalah apa yang disebut sebagai keluarga penjagamu. Yun Ce berteriak dengan tegas, mantan Kaisar Iblis jatuh ke benua Tianxuan dan berada dalam bahaya. Sebagai satu-satunya pewaris garis keturunan Kaisar Iblis, meskipun dia ayahku bersemangat, tapi dia sama sekali tidak bisa mengambil risiko dengan nyawanya sendiri, dan tidak perlu mengambil risiko dengan nyawanya sendiri, karena Kaisar Iblis memiliki keluarga penjaga yang agung. Mereka seharusnya menyelamatkannya dengan segala cara. Tapi, dengan misi perwalian, ada keluarga penjaga, tapi hanya keluarga Yun kami mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi kamu tidak mau mempertaruhkan nyawamu demi Kaisar Iblis, dan kamu punya banyak alasan. Bahkan sebelum kamu melihat mayat Kaisar Iblis, kamu menegaskan bahwa Kaisar Iblis sudah mati Wusheng, dan ingin mendorong Kaisar Iblis kecil naik tahta. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bergabung untuk menekanku dan kehilangan dukunganku, keluarga Yunsu. Petik 2. Keluarga penjaga yang paling terpercaya begitu tak tertahankan, egois, dan tercela. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis kecil tidak kecewa sampai putus asa? Mengapa Kaisar Iblis kecil bergegas ke benua Tianxuan sendirian? Karena tidak ada seorang pun dari keluarga walimu yang pergi untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis. Dalam kesedihan dan keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu ayahnya, Yun Ce mengertakkan giginya sedikit, matanya seperti belati. Siapa yang membuat Kaisar Iblis kecil putus asa? Siapa yang membuat Kaisar Iblis kecil harus menyelamatkan ayahnya sendirian? Siapa yang memaksa Kaisar Iblis untuk memotong garis keturunan terakhirnya? Jika Anda bersatu dengan keluarga Yun kami dan pergi ke benua Tianxuan bersama-sama, bahkan jika Anda tidak dapat menyelamatkan mantan Kaisar Iblis pada akhirnya, bagaimana Anda bisa membuat Kaisar Iblis kecil itu begitu putus asa? Bai, keluarga Bai Anda adalah salah satu pelakunya. Bagaimana Anda berani mengatakan apa yang baru saja Anda katakan? Bagaimana Anda berani menuduh keluarga Yun kami? Keluarga Yunku layak atas langit, bumi, dan Kaisar Iblis. Meskipun keluarga Yun saya menjadi lemah karena penindasan keji Anda selama ratusan tahun, kami, anak-anak keluarga Yun, memiliki hati nurani yang bersih dan punggung kami sekuat gunung.
Dan keluarga Baimu, bahkan kepala keluarga Yunmu, Bai Yi, tidak layak bagiku, keturunan keluarga Yun, untuk menatapku secara langsung. Mata Ratu Iblis kecil bergejolak dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Suasana di aula terus berubah, dan ekspresi serta mata semua orang juga berubah secara diam-diam. Dalam 100 tahun terakhir, semua orang di alam iblis ilusi telah berubah. Ternyata keluarga Yun gegabah pergi ke benua Tianxuan untuk menyelamatkan Kaisar Iblis yang sudah mendengar kabar kematiannya. Alih-alih menyelamatkan Kaisar Iblis, mereka semua malah dikuburkan di benua Tianxuan dan kehilangan segel Kaisar Iblis. Karena segel Kaisar Iblis hilang, Kaisar Iblis kecil dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Pada malam pernikahannya, dia mabuk dan secara impulsif menuju ke benua Tianxuan. Ini adalah versi yang semua orang di alam iblis ilusi tahu, dan keluarga Yun selalu menjadi kejahatan serius di hati semua orang di alam iblis ilusi. Klan menghancurkan garis keturunan Kaisar Iblis, dan kejahatan itu tidak bisa diampuni. Tapi Yun Ce kata-kata, pemelan Yun Ce, kata-kata Yun Ce yang terkesan impulsif namun jelas, dan setiap kalimatnya tepat sasaran, membuat mereka terus bersama selama ratusan tahun. Kejahatan keluarga Yun, yang terkenal diam-diam telah mengalami guncangan bumi perubahan. Mereka yang bisa memasuki aula Kaisar Iblis adalah mereka yang bisa memasuki aula Kaisar Iblis. Penguasa di satu sisi bukanlah orang biasa yang hanya mengikuti tren dengan acuh tak acuh dan tidak bisa berpikir. Dalam 100 tahun terakhir, didorong oleh opini publik dari 7 keluarga, mata dunia seperti danau jernih yang ditutupi minyak keruh, dan suara Yun Ce seperti batu besar yang jatuh ke dalam danau, memungkinkan mereka untuk melihat dan melihat. Berpikirlah jernih selangkah demi selangkah, selama Anda mempelajarinya dengan cermat, Anda dapat melihat kebenaran dan benar dan salah yang tidak begitu sulit untuk dilihat dengan jelas. Dan kamu Chiang Bai Li dan Namong Si, Yun Ce meremehkan melihat Bai Yi lagi, dan mengalihkan pandangannya ke Chiang Bai Li dan Namong Si. 10.000 tahun yang lalu, ketika keluarga Chiang dan keluarga Namongmu berada dalam bahaya, siapa yang menyelamatkan kamu? Dia membunuh seluruh keluargamu. Siapa yang membiarkan keluargamu ada hari ini dan memiliki status dan kemakmuran seperti itu? Silsilah Kaisar Iblis tidak hanya memiliki rahmat untuk menyelamatkan keluarga dan membangun kembali keluarga, tetapi juga selalu menahanmu hormat yang tinggi. Cambuk matahari yang sengit dari keluarga Chiang diberikan oleh Kaisar Iblis. Pedang langit patah keluarga Namong Anda juga diberikan oleh Kaisar Iblis. Chiang Bai Li, 160 tahun yang lalu, Anda pergi keluar untuk mengalami guntur asli racun di tubuhmu, dan kamu berada dalam bahaya. Apakah kamu masih ingat siapa yang menyelamatkan hidupmu? Itu adalah kakekku. Untuk menyelamatkanmu, bukan hanya dia tidak dapat menggunakan suangan selama 10 tahun, tetapi dia juga kehilangan semangat petir yang telah dia kembangkan dengan kerja keras. Namong Si, ketika kamu masih remaja, kamu masih muda dan energi. Kamu pergi keluar kota ke pinggiran kota secara pribadi dan bertemu dengan binatang buas yang jahat. Siapa yang menyelamatkanmu dari cakar binatang jahat? Itu juga kakekku Yun Changhai. Wajah Yun Ce sedikit terdistorsi, dan setiap kata dipenuhi dengan kemarahan. Lei, hidup kalian berdua diselamatkan oleh kakekku, dan keluarga Yunku. Keluarga Yun hanya memiliki kebaikan yang besar padamu, tapi pernahkah kami memiliki sedikit pun hutang atau kebencian? Tapi setelah kakekku meninggal, kamu bagaimana memperlakukan keluarga Yun kami dan bagaimana setia kepada Kaisar Iblis? Chiang Bai Li dan Namong Si membuka mulut mereka. Kemudian mereka menundukkan kepala secara serempak, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pikirkan tentang kebaikan Raja Iblis kepadamu. Pikirkan tentang misi perwalian yang telah kamu laksanakan selama ribuan tahun. Pikirkan tentang aturan klan pertama dalam silsilah keluargamu. Lalu pikirkan tentang apa yang kamu lakukan dan rencanakan sekarang. Kamu layak menjadi Kaisar Iblis. Kamu layak atas nama keluarga walimu. Kamu layak atas leluhur keluargamu. Petik 2. Pikirkanlah setelah kamu mati, akankah kamu memiliki martabat untuk bertemu leluhurmu dan Kaisar Iblis di bawah 9 mata air? Tubuh Namong Si dan Chiang Bai Li bergoyang pada saat yang sama, wajah mereka menjadi pucat, tangan dan kaki dingin. Dan kamu, He Lian Kuang. Yun Ce mengalihkan perhatiannya ke He Lian Kuang, kepala keluarga yang telah meracuni Xiao Yun di masa lalu. Menurut Yiyun King Hong,
dia juga orang pertama yang menyerah kepada Raja Huai, dan ambisinya jelas. Anak keluarga Yun, diamlah. Saat Yun Ce berbalik, jantung Helian Kuang berdebar kencang. Xiao Xifeng, Jiu Fangkui, Lin Guiyan, Bai Yi, Chiang Baili, Namong Zi di bawah omelan marah Yun Ce, rasanya seperti dihujani dengan kotoran, dan dia tidak mampu melawan atau melawan. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jadi sebelum Yun Ce bisa memarahinya, Helian Kuang adalah orang pertama yang berbicara dan berteriak, "Tidak peduli seberapa pintarnya kamu dan segala macam alasan, kamu bahkan tidak bisa mencoba untuk menutupi fakta bahwa kamu kehilangan segel Kaisar Iblis. Kejahatan yang sangat keji, bahkan jika keluarga Yunmu 1000 kali lebih setia, bahkan jika seluruh keluargamu meninggal, kamu tetap tidak dapat membayarnya. Kami memberitahu dunia tentang dosa keluarga Yunmu, dan membiarkan si kecil Ratu Iblis menghukummu karena dosa keluarga Yunmu. Itu wajar dan benar. Kejahatan keji." Tanda seru tanda tanya petik 2. Yun Ce tersenyum dingin. "Apa itu kejahatan?" "Merupakan kejahatan jika kau mengabaikan keselamatan mantan Kaisar Iblis karena keegoisanmu. Merupakan kejahatan bagimu untuk memaksa Kaisar Iblis kecil mati dalam keputusasaan. Beberapa orang memendam niat jahat, yang bahkan lebih merupakan kejahatan. Karena ini bukan itu tidak disengaja, tetapi itu disebabkan oleh kamu keburukan. Jika kita, keluarga Yun, bukan satu-satunya yang pergi ke benua Tianshuan, tetapi 12 keluarga bekerja sama untuk pergi ke Tianshuan, lalu apa yang harus ditakuti oleh 4 tanah suci? Mungkin itu bisa dilakukan jika Kaisar Iblis diselamatkan dengan selamat, segel Kaisar Iblis tidak akan hilang, dan Kaisar Iblis kecil tidak akan mati, garis keturunan Kaisar Iblis tidak akan lenyap. Siapa yang menyebabkan semua ini? Siapa yang melakukan kejahatan? Kejahatan yang keji, segel Kaisar Iblis, memang telah hilang oleh keluarga Yunku, tapi kakek pergi ke benua Tianshuan untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis. Kehilangan segel Kaisar Iblis jelas bukan yang diinginkan kakek. Bukan saja dia tidak ingin melihat Kaisar Iblis jika segelnya hilang, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Ini bukan dosa, ini hanya kesalahan, dan itu adalah kesalahan yang tidak berdaya. Kamu adalah dosanya. Tidak. Yun Ce, suara itu tiba-tiba berhenti, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, berkata dengan suara rendah, "Kakekku." Dia bahkan tidak salah sama sekali. Setelah suara itu jatuh, telapak tangan Yun Ce tiba-tiba terulur, dan cahaya putih misterius yang lembut muncul di telapak tangannya. "Helian Kuang, buka matamu lebar-lebar. Dengan mata anjingmu, perhatikan baik-baik apa ini." Bersambung.